Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita istiqomah iman dan Islam, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, yang teristimewa para tuan-tuan guru pimpinan pondok pesantren, yang membawa saya kemari Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar. Tentu saja yang khusus guru kita semua Al-Mukarram Dr. Muhammad Mukhlis MPD. Hadirin hadirat semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat kabar nanti malam Ustadz Abdul Somad mau ke Kediri Selatan. Ya, di Kediri Selatan itu di setiap gang ada pesantren. Banyak sekali pesantrennya. Dan nama desanya Kediri Selatan, mau berubah nama jadi Desa Berkah. Ustadz tahu dari mana? Itu judulnya, menuju Desa Berkah. Sebetulnya namanya tetap Kediri Selatan, hanya saja yang beda berkahnya lebih banyak insya Allah. Kita kalau makan yang diminta sama Allah itu apanya? Berkahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau kita pergi kondangan tempat orang nikah, yang diminta itu apanya? Berkah. Allahumma kok barik lana? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau anaknya lahir, yang didoakan apanya? Berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau ada orang yang hari kelahirannya, yang didoakan itu apanya? Berkah. Barakallahu laka fi umrik. Ada orang yang nawarin ke kita, Ustadz Abdul Somad ambil rumah ini untuk rumah Quran, maka kita doakan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Kalau kita ketemu, jumpa, yang didoakan untuk masyarakat ini apanya? Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa orang berkah, ulang tahun berkah, mau makan berkah, mau nikah berkah, punya anak berkah, desanya berkah. Jadi sebetulnya berkah itu apa? Berkah itu 3 huruf, barokah. Barokah ya beruku dalam kamus artinya barokah ya beruku bisa dilihat dalam hadis tentang solat jangan sujud. La ya beruku ahadukum kama ya berukul ibilu. Barokah ya beruku artinya onta turun ke tanah. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa berhaji umroh ke Baitullah. Lalu kemudian kita jalan-jalan ke Padang Arafah, ngelihat onta
turun ke bawah. Jadi onta yang turun ke bawah itu bahasa Arabnya barokah. Jadi menuju desa berkah, desa yang turun onta. Apa arti berkah itu sebetulnya? Saya punya tanah, lebarnya panjangnya 25 meter kali 25 meter, tanah petak, tanah kaplingan. Ini tanah saya, ini tanah Ustadz Mukhlis, ini tanah Habib Zaki. Tanah Habib Zaki, tanah saya, tanah Ustadz Mukhlis. Ukurannya sama, tanahnya sama. Tapi kemudian datang onta. Ontanya turun ke tanah saya. Pertanyaannya, di antara 3 tanah ini, tanah siapa yang berkah? Tanah saya. Lebarnya sama, harganya sama, desanya sama. Tapi tanah siapa yang berkah? Tanah saya. Karena di tanah saya ada onta. Lalu apa berkahnya? Kalau di tanah saya ada onta, saya punya daging onta, saya punya bulu onta, saya punya susu onta, saya punya hewan tunggangan onta. Maka tanah yang berkah maksudnya adalah ziyadatul khair, punya kelebihan kebaikan. Ustadz Somad itu punya kelebihan, iya, lebih hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Yang ngomong begitu istri saya. Jadi sekarang sudah paham bahwa makna barokah adalah ziyadatul khair, punya kelebihan. Ada orang umurnya 25 tahun, 25 tahun, 25 tahun, 25 tahun. Tapi yang ini umurnya berkah. Kenapa berkah? Karena dia tamat pesantren, khatam Quran, hafal Quran dari desa Kediri Selatan. Yang ini 25 tahun juga, tapi kerjanya sakau, sabu, narkoba, zina, na'udzubillah. Maka yang hidup ini, kehidupan kita yang diminta berkah. Makanya tadi ketika pertama kali protokol mintakan berkah, qari'ah mintakan berkah, Pak Kades mintakan berkah, Ustadz Mukhlis mintakan berkah, Ustadz Somad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau barokah cuman satu, barokah. Tapi saya minta barokatuh, barokah hartamu, barokah rumahmu, barokah desamu, barokah anakmu, barokah istrimu, barokah kendaraanmu. Sama-sama motor, harganya sama, mereknya sama, sama-sama belum lunas, masih kredit. Tapi yang ini motornya berkah. Kenapa? Karena malam ini dibawa ngaji ke Masjid Baitul Atiq. Sama-sama mobil, mereknya sama, harganya sama. Tapi yang dipakai ngantar Ustadz tadi itu barokah. Kenapa? Milik panitia. Mudah-mudahan hidup kita semuanya barokah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya sudah jelaskan makna barokah. Sekarang kita bahas apa saja yang menyebabkan turunnya barokah. Nanti kalau ada tuan guru yang ceramah yang menyebabkan turun barokah banyak, ya memang banyak. Tapi pada kesempatan ini Ustadz Somad akan menjelaskan yang menyebabkan turunnya barokah ada 5. Berapa? 5. Kalau kebetulan tuan guru yang lain menyampaikan 10, berarti ilmunya lebih banyak. Kalau ada yang mengatakan sebab turunnya barokah cuma 3, berarti waktunya lebih pendek. Kenapa Ustadz Somad menyampaikan 5? Karena 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 50 menit. Muqaddimah 10, pas 60 menit, 600 ml.
Yang pertama yang menyebabkan turunnya barokah, semuanya hafal, adik-adik penghafal Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura, seandainya suatu desa, memang disebut qura, desa, seandainya penduduk desa amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barokat. Allah tidak mengatakan barokatun satu, tapi Allah mengatakan barokatin, barokah, 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 minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Maka insya Allah Kediri Selatan ini berkah, amin. Syarat yang pertama adalah iman dan takwa. Apa beda iman sama takwa? Begini, ini masih bisa serius. Masih. Bro, ada razia. Percaya ada razia? Percaya ada razia, itu namanya iman. Iman kepada apa? Iman kepada polisi. Bro, ada razia. Percaya? Percaya ada razia, itu namanya iman. Lalu kemudian karena beriman, langsung dia pakai helm, langsung pakai sepatu, karena kalau pakai sendal nanti kena tilang. Langsung lihat STNK BPKB, langsung cek SIM sudah mati atau hidup, langsung berangkat. Itu namanya takwa. Jelas? Jelas hubungan antara iman dan takwa. Kalau ada orang dikasih tahu, bro, saudaraku, ada razia di sana, saya percaya dia beriman. Nggak pakai helm, pakai sendal, nggak bawa SIM, nyantai aja. Itu namanya beriman tapi tidak bertakwa. Pas ditanya, kamu nggak pakai helm, serahkan pada Allah. Ini beriman tapi tidak bertakwa. Paham? Oke, yang masih belum agak membayang-bayang pahamnya, contoh yang kedua, pergi ke rumah sakit. Mudah-mudahan yang sakit-sakit segera sehat. Sampai di rumah sakit, dokternya ngomong, Bapak, gula darahnya tinggi, ini kena penyakit diabetes, jangan minum kopi susu, jangan minum teh manis, jangan minum yang manis-manis, dan jangan pandang Ustadz Somad lama-lama, nanti bisa kena diabetes. Percaya dengan ucapan dokter itu berarti apa namanya? Iman. Percaya pada ucapan dokter. Lalu karena percaya pada ucapan dokter, dia nggak makan nasi. Kenapa? Karena nasi mengandung gula. Nggak minum teh manis, nggak minum susu, nggak minum kopi manis. Dia hanya minum kopi tapi pahit. Ustadz minum kopi pahit? Enggak. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dia nggak makan buah-buahan yang manis-manis, dia takut semua. Itu namanya takwa. Kalau ada orang sudah dikasih tahu dokter, ibu, bapak kena penyakit diabetes mellitus, gulanya tinggi, tapi pagi minum teh manis 2 gelas, siang minum kopi 2 gelas, malam 3 sendok, habis 1 toples setengah kilo gula untuk dia sendiri. Pas ditanya, kamu percaya penyakit gula? Percaya. Tapi kenapa kamu tidak menghindari gula? Serahkan pada Allah. Ini bukan orang yang bertakwa. Dia beriman tapi belum mengaplikasikan imannya dalam tindak tanduk sehari-hari. Apakah masyarakat desa Kediri Selatan beriman? Insya Allah, semua kita beriman dan mati husnul khatimah. Apakah masyarakat Kediri Selatan bertakwa? Iya. Mana buktinya? Buktinya mereka pakai helm. Buktinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Allah mengatakan pakai hijab, pakai jilbab, tutup kepala. Jangankan ibu-ibu, jangankan kakak-kakak, anak kecil pun pakai hijab, pakai jilbab. Mudah-mudahan kita di Kediri Selatan ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Serahkan semua kepada Allah. Subhanallah. Yang suci itu kita apa Allah? Kita ini kotor, kepala ketombe, kaki kotor. Coba enggak mandi 2 hari, bau apa? Jangan ngaku. Pohon di tengah hutan, tapi ketika dia dibakar makin wangi, makin harum semerbak. Pohon apa namanya? Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Ada pohon yang di bawah gaharu, dilukai, mengeluarkan cairannya dibakar, harum semerbak. Apa namanya? Menyan. Ada parfum, tulisannya ambar, ain nun ba ra, ambar. Parfum ambar itu diambil dari muntahnya ikan paus. Ikan paus muntah di tengah laut, diambil, diolah menjadi parfum yang wangi. Hewan ada yang wangi. Ustadz Somad, ini saya kasih parfum minyak wangi, dioles di telapak tangan, baunya tembus ke bawah, wangi sekali. Ini parfum apa Pak? Ini diambil dari hewan kijang. Ternyata kijang itu ada bulat, diolah jadi parfum. Saya dikasih sebotol, saya simpan masuk lemari, sampai sekarang nggak pernah saya bawa keluar, takut diminta orang. Hewan dalam laut ada yang wangi, yang di dalam hutan ada yang wangi, pohon kayu ada yang wangi. Tapi manusia, mudah-mudahan kita walaupun tidak wangi, tapi amal perbuatan kita wangi insyaallah. Harum semerbak nama yang kita tinggalkan karena kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka yang kotor adalah kita. Maka jangan mau dikatakan suci. Kamu suci? Enggak. Yang suci adalah Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Katakan yang suci itu adalah Allah. Tapi mengucapkannya pelan-pelan. Ini kadang banyak small. Profesor, tuan guru, LC, DESE, PhD, yang layak dipuji-puji hanya Allah. Alhamdulillah. Terus kenapa nama Ustadz dibuat panjang-panjang? Bukan permintaan saya, panitia yang buat. Kalau nulis nama saya, tulis saja Abdul Somad. Dulu saya waktu baru pulang sama Habib Zaki, kami kalau nulis nama, nulis saja Abdul Somad. Terus awal-awalnya saya minta tulis Ustadz Abdul Somad, LC di ujungnya, karena banyak di tempat saya pakai nama Ustadz, rupanya jual obat kuat, jual minyak lintah. Saya khawatir nanti ada yang datang ke rumah saya, Ustadznya, iya, ada minyak kuat. Maka untuk membedakan ini obat kuat dengan ustadz yang mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi, itulah maka dibuat. Alhamdulillah, sampai ke Nusa Tenggara Barat ada ciri khas. Kalau di Pulau Jawa, Kiai. Kalau di Malaysia, Syekh. Kalau di Arab, Syekh. Kalau di Nusa Tenggara Barat,
Tuan guru. Saya dipanggil orang tuan guru. Alhamdulillah. Bukan saya membanggakan diri, berarti orang sudah bisa membedakan Ustadz Somad bukan jual obat kuat. Alhamdulillah. Serahkan semuanya kepada Allah. Allahu Akbar, yang besar Allah. Jangan ketika tidak diundang merajuk. Pergi ke Makkah haji umrah, pas diundang nggak datang. Kamu kok nggak datang waktu anak saya nikah? Iya, kenapa kamu nggak buat nama saya hajinya 5 kali? Ha. Yang besar kita atau Allah? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita ini nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata. Hebat acara tadi malam di Kediri Selatan. Hebat Pak Kades ya. La haula wala quwata illa billah. Hebat Ustadz Dr. Muhammad Mukhlis MPD. Enggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Tapi mengucapkan la haula wala quwata itu setelah acara. Jangan belum buat acara udah la haula. Ditanya, kapan kita buat acara pengajian tablik akbar? La haula wala quwata. Setelah acara, setelah berprestasi. Ibu, ini anaknya Bu. Iya, anaknya cantik ya. Alhamdulillah. Anaknya hafal Quran. Alhamdulillah. Anaknya berprestasi. Alhamdulillah. Ini anaknya. Alhamdulillah. Ini suaminya. Innalillah. Balikkan semua kepada Allah. Jangan merasa kita yang hebat, kita yang sombong, kita yang angkuh. Ustadz Somad katanya yang hebat Allah, yang besar Allah, yang suci Allah, yang dipuji Allah. Tapi dia sendiri merasa diri dia hebat, tempatnya tinggi. Saya tinggi ini supaya yang belakang bisa ngelihat. Mau membandingkan wajahnya sama apa enggak dengan baleho. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kira-kira Kediri Selatan ini bisa tidak jadi desa berkah? Insya Allah. Syaratnya yang pertama adalah iman dan takwa. Kalau ada masyarakat Kediri Selatan yang main judi, yang minum khamar, yang pacaran, yang berzina, kita larang atau kita biarkan? Kita larang. Kenapa kamu intervensi saya? Yang mabuk saya, yang sakau saya, yang masuk penjara saya, yang sakit saya. Apa urusan sama kamu? Memang yang punya rumah kamu, yang mabuk kamu, yang sakau kamu. Tapi kalau tsunami datang, rumah saya kena juga, bodoh. Memang yang punya rumah kamu, yang berzina kamu, yang pacaran kamu, yang maksiat kamu. Tapi kalau berkahnya nggak turun ke desa ini, saya juga nggak dapat berkah. Bukan cuman rumah kamu, karena kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura, satu negeri. Bayangkan kalau di Kediri Selatan ada yang buat maksiat, ada yang buat zina, ada yang buat dosa, ada yang buat judi, barokah tidak jadi turun hanya karena satu orang. Siap menjaga Kediri Selatan? Siap jaga desa kita, desa berkah? Takbir. Saya sebetulnya takbir tuh mau ngetes ini masih semangat atau enggak. Dari bunyinya masih semangat. Soalnya pernah saya ceramah takbir, Allahu Akbar. Nah, itu kalau udah bunyi gitu udah shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makanya anak-anak kita diajarkan tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil awadisi, qiyamuhu binafsihi
wahdaniyah, qudrat, iradat. Insyaallah anak-anak kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Ustadz dari tadi kok ngomong anak-anak kita? Kok anak-anak kita? Karena yang godaannya paling besar digoda setan adalah anak-anak. Anak-anak muda ini digoda setan. Kalau orang tua enggak digoda lagi. Pas dilihat setan, enggak usah kita goda, udah mau mati. Masa iya Pak Ustadz, kita ini digoda sampai akhirnya kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama kalau mau Kediri Selatan ini berkah adalah iman dan takwa. Berikutnya yang kedua, apa syaratnya kedua? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah. Kita sudah kumpul di rumah Allah? Sudah. Summa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Habis itu yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Sudah baca? Sudah. Qari'ah kita tadi yang membaca. Ini qari'ah kita asli anak pondok dari Kediri Selatan. Soalnya saya pernah ceramah, ananda kita, qori kita, qari'ah kita, anak kita, mantap bacaannya. Selesai acara dikasih tahu, mohon maaf Pak Ustadz, itu tadi pemain naturalisasi. Ternyata ananda kita asli anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan beliau baca Quran turun rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Ngumpulnya sudah, bacanya sudah, ngaji isinya. Kita di masjid ini nggak ada cerita, nggak ada ngobrol macam-macam. Kita hanya mengkaji ayat-ayat Allah. Allah balas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati. Makanya kalau ada yang pas saya ceramah ada yang tertidur, jangan dibangunin, itu berarti sudah turun sakinah ke dalam hati. Saya belum pernah pas ceramah marah, kenapa tidur, kenapa nggak dengar, enggak. Kalau ada jamaah yang tertidur, itu berarti hatinya tenang. Betul? Itu setuju semua. Nazalat alaihimus sakinah. Setelah itu ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat yang datang membawa rahmat dan barakah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Insyaallah kita malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Jadi malam ini kita kumpul ramai di masjid. Ini gara-gara Ustadz Somad datang ke masjid Baitul Atiq, jendela sama pintunya hilang. Tolong selesai acara dipasang lagi ya. Panitia tolong jangan cuman copot, pasang lagi. Saya nggak mau selesai acara nanti masyarakat ditanya, gimana kesannya Ustadz Somad datang, pintu hilang. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa bawa rendang. Apa kesan Ustadz Somad datang, semua pintu pada hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini suasananya kayak Idul Adha nunggu pembagian daging kurban. Ini jamaah yang di luar ngelihat kita di dalam ini seperti ngelihat ikan mas koki, karena kita dalam akuarium nih sekarang. Apalagi kalau suara saya nggak kedengaran. Kalau suara kedengaran memang dengar ceramah, tapi kalau suara nggak keluar, mereka melihat mulut saya. Ikan koi ini kan, masih syukur ikan koi, asal jangan ikan sapu-sapu. Ngumpul di masjid, baca Quran, ngaji, maka turun rahmat dan barokah. Ini ibu-ibu ada majelis taklim pengajian. Hari apa?
Kalau di tempat saya sore Jumat, ba'da asar baca Yasin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal. Kadang ada pas lagi baca Yasin tuh ngantuk-ngantuk ya. Tapi pas kue kotak datang bangun. Enggak apa-apa. Di tempat saya ibu-ibu wirid Yasin sore Jumat. Anak-anak habis maghrib ke Isya ngaji. Bapak-bapak Rabu subuh saya yang ngajar. Saya kalau Rabu subuh di rumah baca Riyadhus Shalihin. Gunanya apa? Untuk mengundang supaya turun barokah ke kampung halaman kita. Mudah-mudahan dengan usaha itu, ibarat barokah itu buah yang matang, maka dijolok akhirnya jatuhlah dia ke tempat kita insya Allah. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali kalau dilarikan kelelawar. Tahu kelelawar? Yang nggak tahu kelelawar Batman. Buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau buah jambu yang jatuh jambu, kalau buah duren yang jatuh duren. Tapi kalau di tepi sungai habis barokahnya hilang. Maka insya Allah kita jaga dengan apa? Dengan ramai-ramai sholat berjamaah. Saya di Kediri Selatan nggak ada ceramah ngajak memakmurkan masjid. Kenapa? Karena masjidnya sudah ramai. Mudah-mudahan subuh besok begini juga. Amin ya Rabbal. Ustadz Somad, di masjid kami ini jangan tanya sholat berjamaah melimpah ruah. Itulah kenapa alasan masjid Baitul Atiq ini pintunya banyak. Kenapa? Karena jamaah supaya nggak bingung masuk dari pintu mana. Mau pintu depan silakan, samping silakan. Cuman yang menjadi saya penasaran, kok yang atas ini kosong ya? Alasannya mungkin karena jamaah nggak mau lebih tinggi dari ustadz. Itu salah satu alasan. Saya cuma menebak-nebak saja tadi. Andai jamaah ada di atas pun bagi saya, mungkin tuan guru yang lain mungkin, tapi bagi saya nggak apa-apa. Tapi jangan gara-gara ini naik sekarang. Saya mau tausiah. Tapi kalau memang sudah tradisi kita begitu, kita jaga saja baik-baik. Karena tidak boleh kakinya di atas kepala. Kaki di atas kepala, kaki dia di atas kepala tuan-tuan guru ulama kita. Tapi kalau khusus untuk Ustadz Abdul Somad, karena sekali-sekali, karena darurat, ya nggak apa-apa. Tapi saya tetap takzim. Ini cerita bagaimana orang Kediri Selatan menghormati. Ini saya terus terang, sudah lama saya tausiah, baru ini ruangannya dibiarkan kosong. Nah, begitu rupanya orang Kediri Selatan diajarkan oleh tuan guru menghormati para ulama. Mudah-mudahan mereka yang masih hidup dipanjangkan Allah umurnya, yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya, diampunkan segala silap salahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketika berada di dalam masjid Baitul Atiq, maka malaikat di dalam masjid ini mendoakannya dua. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Di warung kopi, ya nggak tahu. Yang dilihat apa, yang diomongin apa, yang dibicarakan apa. Tapi ketika di dalam masjid, maka malaikat mendoakan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Malam ini saya dikawal dari depan sampai kemari polisi, tentara, dan sahabat UAS. Pengawalnya 3 lapis. Kenapa Ustadz Somad mesti dikawal? Ustadz Somad kan bukan pejabat, Ustadz Somad bukan orang kaya, Ustadz Somad bukan raja, bukan sultan. Kenapa mesti dikawal? Khawatir ditarik gerakan emak-emak garis keras. Sebetulnya para TNI Polri kita
mereka bukan keras, mereka bukan tidak sayang kepada jamaah, sayang sama ustadz karena ustadznya kurus takut tangannya copot. Jelas? Ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ini Ustadz Somad itu kalau ceramah kelihatannya lembut, kelihatannya baik, tapi pas kemarin datang ke Kediri Selatan, pengawalnya banyak sekali pakai baju rompi anti peluru. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini supaya menjaga supaya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selama di masjid, ketika itu sholat berjamaah turun rahmat dan barakah. Sholat sendiri satu, tapi kalau sholat berjamaah 27 derajat. Selesai sholat, banyak orang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak ayam dapat beras. Selesai sholat kalau sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung nyari apa? Nyari remote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung nyari apa? Nyari handphone. Tapi kalau di masjid, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat barokah doa. Berdoa imam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, maka mendapatkan rahmat dan barokah. Selesai sholat, datang protokol. Pada malam hari ini kita akan mengadakan pengajian. Mohon kepada jamaah jangan pulang dulu, langsung jamaahnya nggaruk kepala. Aduh, akhirnya dia nggak jadi pulang. Kamu kok nggak pulang? Ya ngapain pulang, motor terjebak di luar. Ya udahlah, kita selesaikan aja penderitaan ini. Tapi kalau saya lihat dari senyumnya, ini jamaah ini nggak ada yang menderita, semuanya bahagia. Kalau dilihat dari senyumnya, ini banyak jamaah Kediri Selatan ini nggak punya utang. Amin. Ustadz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas dan merekah, itu menandakan mereka nggak ada masalah. Orang kalau ada masalah banyak utang itu nggak bisa senyum, dipancing-pancing. Tapi ini bisa senyum lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga yang punya utang. Turun barokah, apalagi dibacakan ayat Quran, dibacakan hadis Nabi. Syarat yang pertama, iman dan takwa. Yang kedua, ngumpul di masjid, sholat berjamaah, berzikir dan ngaji. Berikutnya yang keempat, mana qasamalun min shadaqah, harta tidak akan berkurang kalau disedekahkan. Bertambah itu disebut dengan barokah. Bertambahnya berapa kali? Walau mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Bukan 1, bukan 2, bukan 5, bukan 7, 700. Barokah. Ini orang Kediri Selatan ini kaya-kaya atau miskin-miskin? Kaya. Mana buktinya kaya? Emas semua. Ya Allah. Saya begitu masuk masjid tadi, wow, emas semua, emas, luar biasa. Sampai ke atas, emas semua. Ini Kediri Selatan ini aman atau enggak aman? Aman. Yang saya khawatirkan, ini malam kan jendela enggak ada. Apa enggak khawatir emas ini kena copot nanti malam? Mudah-mudahan aman-aman ya, insyaallah. Amin ya rabbal. Dari mana Ustadz tahu orang Kediri Selatan ini kaya-kaya? Keramiknya manjat ke tiang. Saya dibawa sholat sama Bapak Wali Kota safari Ramadan tarawih, Allahu Akbar, bangun sujud pegang kening, bukan cuma pasir, kuku pun ada. Masjidnya lantainya kasar, semen, belum diplaster, belum keramik, nggak ada karpet. Tapi di Kediri Selatan Masjid Baitul Atiq
keramiknya naik ke dinding, naik ke atas. Untung nggak ada tukang yang pandai masang keramik di atap. Kalau ada tukang yang bisa, mungkin ini di atap ini keramik juga semuanya. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah, berwakaf, berkah rezekinya berlimpah-limpah insyaallah. Saya ketemu dengan orang suka hobi bangun pesantren. Bangun pesantren diambil orang, bangun pesantren dilarikan orang, bangun pesantren dilarikan yayasan. Terus saya tanya, Bapak udah berapa bangun pesantren? Banyak Pak Ustadz. Ada yang punya Bapak? Enggak ada. Dilarikan orang, diambil yayasan, ditipu orang. Terus Bapak enggak berhenti. Saya buat terus. Kenapa Pak buat terus? Semakin dilarikan orang, saya semakin kaya dan rezeki saya makin banyak Pak Ustadz. Ada jenis manusia begini, cuman sudah hampir punah. Nasibnya sama seperti dinosaurus. Di situ saya yakin Allah mau nunjukkan ke saya, hai Abdul Somad, di zaman edan, di zaman gila, masih ada manusia-manusia yang diciptakan Allah. Dia tahu keberkahan rezeki hanya dengan memperbanyak sedekah. Saya ketemu dengan bapak-bapak umurnya 85 tahun. Pak Haji umurnya berapa? 85. Apa doa Pak Haji? Apa resep makanannya? Apa resep olahraganya? Saya makan biasa aja, minum biasa, olahraga biasa. Terus doa Pak Haji apa? Doa saya, ya Allah, panjangkan umurku sampai masjid itu selesai. Hidupkan aku sampai masjid itu selesai. Terus masjidnya nggak pernah saya selesaikan. Ya Allah, kalau mau matikan aku, matikan setelah masjidnya selesai. Terus Pak Haji gimana? Saya bangun satu masjid, nanti kalau udah mau selesai, saya bangun satu lagi. Kalau udah mau selesai, saya bangun satu lagi. Sampai sekarang dia tetap bangun masjid dan nggak selesai-selesai. Dan setiap berdoa, ya Allah, matikan aku kalau masjidnya udah selesai. Begitu cara dia. Baru saya paham, ternyata barokah ini kalau kita banyak bersedekah. Ibu saya tidak orang kaya, ayah saya bukan konglomerat, tapi setiap acara pengajian, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, Idul Adha, Idul Fitri, halal bihalal, setiap ustadz penceramah yang datang ke kampung kami, ibu saya ngundang ke rumah sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Padahal zaman dulu Bu, zaman dulu Pak, zaman dulu kami di kampung susah. Makan ayam itu cuma ada 2 kemungkinan. Pertama, pas kita sakit atau pas ayam itu sakit. Bukan kayak zaman sekarang. Pergi supermarket dapat ayam. Dulu di kampung susah. Nunggu makan ayam itu, yaitu pas kita sakit atau pas ayamnya sakit. Tapi kalau ada ustadz datang, itu diundang ke rumah. Saya bingung, kenapa ini ibu? Ternyata disitulah letak barokah. Barokah, barokah. Saya S1 beasiswa. 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa Al-Azhar, dari Sabang sampai Papua, dari Pulau Sabang sampai Pulau Rote, itu yang dapat beasiswa anak Indonesia cuman 100 orang. Dan 1 orang dari Nusa Tenggara Barat, namanya Habib Muhammad Zaki Abdillah. Itulah sahabat saya yang bawa saya kemari. Beliau angkatan tahun 1997. Tahun 1998 100 orang lagi berangkat. Saya S1 saya gratis, S2 saya di Maroko gratis, S3 saya di Sudan gratis, ada yang bayarin. Lama saya mikir, kenapa saya bisa dapat? Padahal yang pintar banyak, yang hebat banyak, tapi kenapa saya? Setelah saya pikir-pikir, ternyata kakek saya, mbah saya, dia dulu berpesan, cucuku lebih 40 orang, tapi cucuku yang satu ini namanya Abdul Somad, dia mesti sekolah agama, jangan masukkan dia sekolah umum.
Kalau aku hidup, aku yang akan nanggung biaya kuliahnya. Tapi kalau aku sudah mati, itu ada aku tanam kebun kelapa 2 hektar untuk biaya kuliah dia. Begitu kakek saya meninggal, kebun kelapanya pun ikut mati. Tapi Allah Ta'ala punya kuasa. Di situ baru saya paham, ternyata saya dapat beasiswa 3 kali, S1, S2, S3. Itu saya yakin karena barokah dari kakek saya yang mewakafkan kebun kelapa 2 hektar karena dia ingin supaya saya sekolah agama, dan setiap saya ceramah di mana-mana pahalanya mengalir untuk dia. Maka insya Allah Bapak Ibu yang sudah berwakaf untuk pondok-pondok pesantren, apalagi pesantren Al-Mukhlisin, mendirikan lembaga pendidikan Al-Quran dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pesantren Quran, dan tidak lama lagi akan berdiri Ma'had Ali lil Quran lit tafsir Al-Quranil Karim. Mudah-mudahan dengan berdirinya lembaga Al-Quran ini, pondok-pondok pesantren yang ada, turunlah rahmat berkah ke desa Kediri Selatan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang nggak percaya berkah, nggak apa-apa, saya nggak bisa maksa. Saya hanya bisa membacakan ayatnya, hadisnya, dan pengalaman hidup saya bahwa berkah itu ada. Ibu percaya berkah itu ada? Bapak percaya? Saya percaya. Makanya saya sampaikan. Yang nggak percaya, ya nggak apa-apa, saya tetap ngomong sampai habis yang 5 ini. Bagaimana supaya turun berkah? Iman dan takwa. Bagaimana supaya turun berkah? Ramaikan masjid dengan sholat berjamaah, berzikir, berdoa, menuntut ilmu. Bagaimana supaya turun berkah? Banyak-banyak bersedekah. Yang keempat, bagaimana supaya turun berkah? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya berlimpah, wa yunsa'alahu fi atharihi, umurnya panjang, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Putus. Gara-gara apa putus? Gara-gara seorang suami pergi mencari sesuap nasi. Istri yang ditinggalkan, ternyata suami nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Karena nggak sabar menunggu pulang, nggak ada berita, la salam wala kalam, akhirnya menerima pinangan dari playboy cap tupai. Sementara masih ikatan suami. Maka dalam Islam kalau mau menikah mesti suaminya ninggal dulu atau dicerai tolak 1, tolak 2, tolak 3. Kalau mau talak itu dia manual, talak 1, talak 2, talak 3. Ini sekarang orang kalau sudah marah talak 100. Itu namanya metik. Talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 masih bisa rujuk. Kalau sudah putus tali silaturahim, maka hilanglah keberkahan. Mudah-mudahan yang saya ceritakan ini peristiwanya tidak terjadi di Kediri Selatan. Ini terjadi di planet Mars, Pluto, Merkurius, Neptunus, dan planet-planet lainnya. Adapun kita, alhamdulillah terjalin silaturahim. Saya sebetulnya mau datang pengajian Ustaz Somad tadi malam. Terus kamu nggak datang? Aku begitu sampai halaman pulang lagi. Kenapa? Aku mau muntah ngeliat wajah dia. Kenapa? Dia nggak bayar utang. Kenapa putus silaturahim? Gara-gara nggak bayar hutang. Saya sebetulnya mau datang acara pengajian Ustaz Somad. Kamu orang Kediri Selatan? Iya Ustaz Somad. Terus kenapa nggak datang waktu kemarin di Masjid Baitul Atiq? Pas saya datang, hati saya sakit, saya langsung pulang Pak Ustaz. Sakit kenapa? Ngelihat gelangnya besar. Tidak semua nikmat yang Bapak Ibu punya mesti diceritakan. Ini sekarang semua orang kalau dapat nikmat posting. Posting. Pas lagi makan enak posting. Habis diposting makanannya dikembalikan. Kapan kita mau menikmati hidup? Pas lagi mesra posting. Pas lagi kelahi posting. Mudah-mudahan
nikmat yang ada ini berkekalan dan berkah bagi kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Keberkahan ini turun dengan silaturahim. Silaturahim antara ibu dengan ustadz, dengan tuan guru, menyerahkan anaknya. Tuan guru, ini anak saya, tolong ajarkan baca Quran, tolong ajarkan tahfiz Quran, tolong ajarkan tafsir Quran. Tuan-tuan guru kita pun mengajarkan anak kita. Kita doakan tuan-tuan guru kita sehat, panjang umur, supaya berkah ilmunya untuk kita semua insyaallah. Benteng terakhir pertahanan umat Islam melawan sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, gerakan-gerakan yang luar biasa. Bapak polisi sudah menangkap grup yang isinya 300.000 orang. Maaf. Malu saya mau menceritakannya. 10 jari saya angkat, 11 sama kepala. Isi grupnya cinta dengan saudara kandung sendiri. Mau muntah mendengarnya. Ternyata itu ada atau enggak ada? Sudah ditangkap sama kepolisian. Kita doakan bapak-bapak supaya istiqomah menangkap ini insyaallah. Aliran sesat mengaku Imam Mahdi, mengaku Jibril, yang satu mengaku Nabi, yang satu ngaku Jibril, ditangkap sama Pak polisi. Yang Nabi ditangkap, yang Jibril ditangkap. Habis itu ditanya, Jibril pernah kirim wahyu ke Nabi? Enggak. Yang Nabi ditanya, Nabi pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Tangkap dua-duanya. Berarti palsu, bohong. Maka kepolisian yang paling hebat di dunia ini adalah kepolisian Republik Indonesia, karena bisa menangkap Nabi dan Jibril. Kenapa Ustadz ngomong polisi? Karena banyak polisi. TNI Pak Ustadz, TNI mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka meninggalkan anak istri, anaknya sekolah, istrinya PNS, jauh. Kita doakan mereka istiqomah menjaga ukhuwah Islamiyah. Dengan itu turunlah rahmat dan barokah kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang kelima, apa yang menyebabkan turunnya rahmat dan barokah? Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Saya pertama kali tahu Nusa Tenggara Barat ini, nggak tahu saya di NTB ini pantainya bagus-bagus, nggak tahu. Nggak tahu saya di NTB ini lautnya cantik, nggak tahu. Yang saya tahu pertama kali tentang NTB adalah negeri para penghafal Quran. Itu yang saya tahu dulu. Apakah betul orang NTB itu hebat-hebat baca Quran? Ya, malam ini ditunjukkan. Sedangkan anak-anaknya aja begitu membacanya, apalagi mak-maknya. Kalau nggak percaya, tes aja satu-satu. Anak perempuannya aja bagus bacaannya, apalagi bapaknya, ya kan? Cuman kadang bapak-bapak ini orangnya tawadhu, rendah hati. Kalau baca Quran itu nggak bersuara. Pas ditanya, bapak nggak bersuara, takut riak Pak Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Mana lebih mahal, keramik atau cat? Keramik dengan cat mana lebih mahal? Keramik kan? Tapi yang paling sering dilihat orang keramik atau cat yang di atas? Cat.
Kenapa cat yang dilihat? Karena catnya bertuliskan ayat Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, wajadilhum, debat. Kalau mereka ngajak debat, debat billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Kenapa mata kita lebih sering tertuju ke cat daripada keramik? Karena ayat Al-Quran. Syukur catnya nulis ayat Quran. Kalau catnya nulis dinding WC, ada kertas, kertas terbuat dari kayu, kayu di blender. Itu kayu di hutan itu dipotong di blender. Jangan bayangkan blendernya sebesar ini. Super mega blender, maha blender. Kayu-kayu itu di blender jadi tepung. Habis itu disulap menjadi kertas. Kertasnya di pondok pesantren. Ijazah ditulis oleh tuan guru, ijazah madrasah sanawiyah aliyah pondok pesantren. Bangga atau tidak bangga? Anak-anak megang ijazah, ini ijazah saya, ini ijazah saya. Tapi hanya sekedar bangga. Tapi ada lagi yang paling hebat, kertas ditulis alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Berani megang kertas ini? Wudhu dulu. La yamassuhu illal mutahharun. Wudhu dulu baru dipegang. Waktu megang setelah itu dicium. Tapi ada kertas. Asalnya sama dari bubur kayu. Tapi nasibnya beda-beda. Ada kertas yang jadi tisu. Kertas juga. Selesai acara makan, buang. Jangan kau jadikan aku seperti tisu. Setelah makan lalu kau campakkan. Kata tisu. Boleh untuk update status besok pagi. Tapi ada satu lagi kertas. Dia bentuknya tidak seperti ini. Dia bulat gulung-gulung. Nggak usah dibayangkan. Asalnya sama, tapi beda. Kenapa yang satu kertas ini tempatnya tinggi? Karena di situ ada Al-Quran. Bagaimana dengan hati anak kita yang isinya Al-Quran? Bagaimana lisan anak kita isinya Al-Quran? Bagaimana dengan pikiran anak kita isinya Quran? Matanya melihat Quran. Dan itu ada di desa Kediri Selatan, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Pondok Quran, dan nanti puncaknya adalah Ma'had Ali li Ulumil Quran wa Tafsiril Quranil Azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkah ke Kediri Selatan ini, berkat anak-anak kita nanti para penghafal Quran. Doakan supaya Mizyan Hazik Abdillah, doakan supaya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, doakan supaya anak keponakan santi-santi murid-murid kita semua menjadi para penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Kenapa Ustaz Somad tausiahnya malam ini berdiri? Saya mau duduk, kursinya diangkat. Enggak,
Saya berdiri supaya jamaah bisa ngelihat semua, bisa kita bersilaturahim. Jadi nanti kalau ada yang nanya, apa judul pengajian Ustaz Somad di Masjid Baitul Atiq tadi malam? Judulnya adalah menuju desa berkah. Bagaimana supaya turun berkah? Ada 5 yang mesti kita lakukan. Apa yang 5 itu? Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tadi saya mulai tausiah jam 9 kurang 10. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu saya ini berdiri sudah 1 jam. Terasa dari kesemutannya. Mudah-mudahan 1 jam yang kita lakukan ini mengundang turunnya barokah ke desa kita semua insyaallah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.